Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kali ini kita sudah di video ke-9 ya. Nah, setelah minggu-minggu lalu, saya banyak sekali membahas penyelesaian masalah dengan teknik kecerdasan buatan menggunakan searching algorithm atau algoritma pencarian. Kali ini saya akan membahas tema yang lain tetapi masih dalam koridor kecerdasan buatan yaitu algoritma fuzzy logic. Untuk video ke-9 ini saya bahas dulu tentang konsep dan implementasinya dulu ya supaya kita tahu apakah algoritma ini dipakai sih dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya bisa belajar ini kira-kira saya bisa ngapain seperti itu ya. Oke. Jadi tujuannya adalah bagaimana nanti kita mengenal implementasi dan konsep dari fuzzy logic di real kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, supaya kita lebih tertarik belajar ini karena kita tahu implementasinya. Oke, yang pertama adalah implementasi di mesin cuci. Siapa sih yang nggak punya mesin cuci? Bahkan hampir setiap rumah sekarang punya mesin cuci ya. Nah, pernah nggak teman-teman berpikiran bahwa bagaimana sih sebenarnya mesin cuci itu bekerja gitu ya? Bagaimana sih dia bisa menentukan seberapa level airnya ketika pakaian itu sedikit atau sedang atau banyak gitu ya? Gimana kok dia bisa mendeteksi atau mengeluarkan air sebanyak seberapa gitu ya. Coba nanti bisa lihat mesin cucinya masing-masing saat mencuci ya. Oh kalau pakaiannya segini ya sih airnya juga disesuaikan. Kalau pakaiannya banyak, oh iya sih ternyata airnya juga banyak gitu ya. Kalau misalnya pakaian banyak tetapi airnya sedikit ya rusak nanti mesin cucinya gitu ya. Kemudian di sisi lain pernah nggak kita membayangkan bahwa eh, ketika baju saya sangat kotor gitu ya, bagaimana sih mesin cuci itu bisa mendeteksi bahwa oh ini deterjennya lebih banyak gitu misalnya. Oh deterjennya ini ketika dipakai nggak usah semuanya karena ini nggak terlalu kotor katakanlah seperti itu. Nah nanti algoritma fuzzy logic ini secara sederhananya akan mendeteksi bagaimana kekeruhan atau kadar kepekatan air gitu ya. Apakah dia nanti airnya ini pekat banget sangat kotor berarti gitu ya atau agak pekat misalnya kayak gitu. Jadi nanti dia akan melakukan sebuah tindakan apakah dia menambah deterjen lebih banyak atau sedikit. Nah, ini salah satu implementasi dari fuzzy logic, teman-teman. Ternyata alatnya ada di sekitar kita ya. Kemudian kedua adalah pengenalan pola wajah. Pernah nggak kita membayangkan bahwa kok bisa sih wajah itu bisa dideteksi si X, si Z? Ya bisa dong Bu, kan ada database-nya, direkam dulu, yes, the first pasti itu ya teman-teman harus direkam dulu wajahnya gitu ya, deteksi beberapa wajahnya direkam dulu sehingga nanti bisa dideteksi. Tetapi apakah ketika kita katakanlah melakukan absensi menggunakan face gitu, menggunakan wajah, apakah posisi kita ketika absen harus sama persis dengan database yang direkam? Tentu tidak ya, karena sangat-sangat sulit kalau seperti itu. Jadi nanti fuzzy logic ini bisa mengenali polanya teman-teman. Oh, karena ketika kita katakanlah absensi bisa jadi posisi wajah ini agak miring, kemudian dari wajah ini agak berubah, tetapi pasti ada sebuah polanya gitu ya yang bisa dikenali dengan fuzzy logic. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian implementasi yang ketiga adalah anti-lock brake system atau sistem ABS. Nah, fuzzy logic sudah sampai di sistem transportasi nih teman-teman. Jadi teman-teman, ABS itu adalah sistem keamanan di sebuah kendaraan, katakanlah mobil, dia dirancang untuk mencegah ketika ada proses pengereman gitu ya, mencegah roda itu terkunci saat pengendara mengaktifkan rem gitu ya. Jadi ketika ada sebuah benda, ini mobil teman-teman gitu ya, ternyata teman-teman kaget ada sebuah benda di depan, tentu teman-teman akan menginjak rem gitu ya, menginjak rem sehingga nanti kalau tanpa ABS, nah mobil ini bisa goyah gitu ya teman-teman, karena bannya itu akan langsung ke lock gitu ya, ke lock sehingga nanti tidak akan terkendali gitu ya. Nah ini akan sangat dibutuhkan apa ya, keterampilan pengendara gitu ya.
Nah, ini cukup berbahaya teman-teman. Tapi kalau sudah ahli ya mungkin masih bisa mengendalikan. Tetapi kalau tanpa sistem ABS ini akan kunci ke lock, jadi nanti mobilnya akan goyah bisa. Nah, sering juga ya terjadi kecelakaan karena selip gitu ya. Nah, kalau dengan sistem ABS dia akan mengatur perlambatannya. Kita mengaktifkan rem gitu ya, karena rem mendadak dia akan mengaktifkan perlambatannya gitu ya. Jadi tidak akan langsung bannya terkunci dan lock gitu ya. Jadi ada perlambatannya sehingga teman-teman, nah di layar teman-teman ini ada sebuah ilustrasinya yang atas itu pakai ABS with ABS, yang bawah without ABS gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan masih bisa mengendalikan sehingga eh, bisa menghindar gitu ya sederhananya. Jadi sistem ABS ini ada sistem perlambatan gitu. Jadi ban itu nggak langsung di lock. Ini merupakan salah satu implementasi juga dari fuzzy logic, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya investasi saham. Wow, ternyata fuzzy logic sudah memasuki di bidang perekonomian juga ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di bidang perekonomian, jadi fuzzy logic ini akan membantu pengambilan keputusan yang paling ambigu dalam aktivitas perdagangan. Contoh investasi saham. Tentu keuangan adalah hal yang sangat sensitif dan sangat penting bagi katakanlah orang ekonomi yang berkecimpung di bidang investasi saham gitu ya, atau teman-teman yang bisa juga orang awam yang menginvestasikan saham gitu ya. Katakanlah ini beli nggak? Kira-kira kalau kondisi datanya seperti ini, saya beli saham nggak, saya jual nggak, atau saya seperti apa gitu ya. Nah, fuzzy logic ini bisa membantu teman-teman. Jadi bisa membantu bagaimana, oh kalau kondisinya seperti ini, harusnya keputusannya seperti ini. Nah, ini pun juga sudah ada penelitian di layar teman-teman. Ini sudah saya kasih sebuah contoh publication tentang implementasi sistem pendukung keputusan investasi saham berbasis fuzzy logic. Nah, teman-teman ini sudah jadi judul skripsi juga ya, sebuah ide ya. Jadi silakan teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Nah, inilah contoh beberapa implementasi dari fuzzy logic supaya teman-teman tertarik dulu gitu ya. Nah, apakah cuman itu? No, banyak sekali teman-teman. Nah, lalu apa sih Bu fuzzy logic itu sebenarnya? Jadi fuzzy logic adalah logika samar gitu ya. Jadi dia suatu metode atau algoritma yang didasarkan pada derajat kebenaran gitu ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah derajat kebenaran. Jadi selama ini kita mengenal derajat kebenaran ya true false gitu ya, benar dan salah. Tapi tidak ada yang samar gitu ya. Oh, itu agak benar. Tetapi coba kita berpikiran bahwa di kehidupan kita sehari-hari kita mengenal derajat yang tidak paten true false, tetapi kita ada derajat kebenarannya gitu. Oh, dia seperti itu tapi dia nggak salah-salah banget kok gitu ya, bahasa manusia biasanya kan kayak gitu ya. Bola itu agak besar, bola itu sangat kecil gitu ya. Nah, kata-kata itu mungkin yang lebih familiar ya dalam kehidupan sehari-hari kita daripada logika yang oh itu benar itu salah gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ilustrasinya ada sebuah puzzle kucing ya teman-teman di layar teman-teman. Ketika satu satu puzzle itu katakanlah di bagian ekornya saya ambil, apakah dia bukan kucing gitu ya. Tentu teman-teman masih bilang itu kucing. Nah, coba di bagian wajah puzzle-nya itu saya ambil. Teman-teman, apakah itu kucing? Teman-teman pasti akan menebak, mungkin itu 90% itu kucing karena mungkin teman-teman bisa mendeteksi dari bulunya, kemudian dari ekornya seperti itu. Nah, itu adalah derajat kebenaran gitu ya, teman-teman. Dan itu lebih sangat dekat dengan logika manusia daripada hanya logika true false. Itu ya analoginya ya, teman-teman. Oke. Nah, asal-usul fuzzy sendiri itu adalah penemunya atau pengusul algoritmanya adalah Bapak Lutfi Zadeh gitu ya. Ini bapaknya fuzzy gitu ya. Dia ilmuwan kebangsaan Amerika. Nah, tetapi algoritma yang ditawarkan Pak Lutfi Zadeh ini lebih populer di Jepang. Why? Karena memang kultur orang Barat ini cenderung memandang sesuatu persoalan itu yang hitam putih. Ia tidak bersalah atau tidak bersalah, sukses gagal. Nah, ini adalah logika-logika biner Aristoteles, Bapak Ibu. Jadi kemudian
Nah, sedangkan kultur orang Timur itu lebih menerima dunia yang abu-abu, impresisi atau bukan yang benar-benar tepat gitu ya. Nah, ini adalah logika fasi seperti yang saya sebutkan tadi, logika samar seperti itu ya. Ini asal usulnya. Kemudian, nah ini ada sebuah ilustrasi yang mungkin bisa menguatkan teman-teman kenapa sih kita membutuhkan sebuah logika yang algoritma yang bisa menangani permasalahan-permasalahan yang impresisi atau tidak tepat, tidak hanya true false seperti itu. Nah, ini ada dua gambar gitu ya teman-teman yang sebelah kiri dulu gitu ya. Jadi ada sebuah lampu yang akan menjatuhi kepala gitu ya dari orang yang sebelah kiri itu ya. Jadi, nah lalu sebelahnya itu ada seorang temannya. Dalam kehidupan sehari-hari, coba bayangkan apakah nanti dia sempat bilang, oh itu lampunya 1.500 kg dengan kecepatan 45,3 sekian, brak gitu ya. Udah temanmu celaka duluan gitu ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan real nggak mungkin seperti itu. Nah itu adalah permasalahan impresisi. Pasti teman-teman lebih cenderung kan yang sebelah kanan gitu ya. Ada sebuah lampu yang akan jatuh, pasti teman kalian bilang awas gitu ya, awas lampu misalnya seperti itu. Jadi tidak akan memikirkan sesuatu yang presisi, sesuatu yang detail seperti itu. Jadi dia akan langsung refleks sehingga kalian teman kalian bilang awas, kalian langsung menghindar. Seperti itulah kehidupan kita yang real gitu ya teman-teman. Kita membutuhkan sebuah algoritma yang bisa menyelesaikan sesuatu yang seperti itu. Nah, jawabannya adalah logika fasi. Baik. Nah, logika fasi ini menangani permasalahan yang impresisi, ketidaktepatan, kemudian dia menjembatani bahasa mesin gitu ya, yang sangat presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada sebuah makna atau arti yang signifikan gitu ya, sebuah bahasa alami manusia. Nah, fasi ini banyak dipakai di bidang kontrol ya, teman-teman. Jadi katakanlah yang tadi misalnya di mobil, kemudian ada di mesin cuci gitu ya. Nah, dan masih banyak sekali sebenarnya benda-benda yang sudah dilengkapi dengan algoritma fuzzy logic. Seperti itu. Kemudian, nah logika dalam fuzzy sendiri itu seperti apa sih Bu gitu ya. Ini saya jelaskan lebih detail. Jadi dia itu adalah peningkatan dari logika boolean yang true false 01 gitu ya. Dia itu berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian, seperti yang saya bilang tadi, ada sebuah pasir kucing, saya ambil potongan yang ada di kepalanya, pastinya teman-teman masih bisa menebak, oh ini sekian persen, ini kucing, seperti itu ya. Nah, logika fasi ini dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Saya sudah menyebutkan di beberapa kali video saya di kecerdasan buatan bahwa kecerdasan buatan ada keilmuan yang bagaimana dia mengupdate kecerdasan manusia. Kalau pengen cerdas seperti manusia ya harus tahu bahasa manusia seperti apa, gitu ya sederhananya. Nah, fasi ini, nah ada derajatnya gitu ya. Misalnya oh besar, agak besar, sangat besar gitu ya. Nah, sebenarnya dia itu juga range angkanya 0 sampai 1 sama, tetapi di antara 0 sama 1 ini ada sebuah nilai-nilai yang lain gitu teman-teman, nggak hanya 0 dan 1 true false, tapi ada nilai-nilai yang lain di tengahnya, penambahan nilai gitu ya teman-teman. Nah, analoginya gitu ya, seperti ada di paling bawah gitu ya. Nah, itu ada sebuah angka 0 sampai 8 gitu ya. Kalau yang logika boolean itu adalah true false, hitam dan putih, benar-benar terpisah gitu. Tapi kalau logika fuzzy itu yang sebelah kanan teman-teman, kayak seperti degradasi warna gitu ya. Dari putih tetap putih tapi agak gelap gitu ya sampai dia menuju hitam seperti itu. Jadi ada nilai di antara 0 dan 1. Nah, analogi yang lain lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita membutuhkan algoritma yang bisa menyelesaikan masalah impresisi atau ketidaktepatan adalah ketika misalnya kalian sama teman kalian gitu ya mendeskripsikan sebuah bola gitu ya, bola itu pasti teman kalian akan bilang oh itu bola warnanya kuning, agak besar atau sangat kecil gitu ya, bukan yang oh itu bola diameternya sekian, walaupun mungkin bisa mengira-ngira tapi lebih banyak kita akan menyebutkan bahwa oh itu bahasa gitu, bahasa manusia yang
itu besar, oh itu kecil, itu sangat kecil, misalnya seperti itu. Ini ya teman-teman bedanya logika fuzzy dengan logika yang selama ini dipakai, logika Boolean true false. Oke. Nah, lalu pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua, bagaimana logika fuzzy ini bisa diimplementasikan dalam komputer? Padahal komputer ini kan cuma mengetahui sistem biner 01, logika boolean seperti itu. Nah, karena komputer itu hanya tahu bilangan tegas gitu ya, bilangan true false, bilangan boolean, maka inputannya gitu, kita lihat sebelah kiri ya prosesnya, tetap Kris value atau Kris input. Kris itu bilangan tegas gitu ya. Ya, tetap katakanlah kita bicara masalah suhu ya teman-teman. Nah, suhunya katakanlah itu 20 katakanlah itu 25 gitu ya, atau mungkin 30 gitu ya. Nah, itu 30 itu akan diproses di step fuzzy yang namanya fuzzifikasi. Nah, 30 itu akan dipetakan dengan bilangan fuzzy, apakah dia kondisinya dingin, sejuk, panas, atau sangat panas. Nah, nanti dia akan dilakukan pemetaan di derajat fuzzy gitu ya, 0 sampai 1. Apakah katakanlah 30 itu lebih mendekati panas gitu ya. Jadi dia mungkin nanti derajat keanggotaannya sekitar 0,8 gitu ya. 0,8 kan paling dekat dengan 1 ya. Nah, katakanlah 0 semakin dia dekat dengan 0, dia akan semakin dingin. Semakin dia dekat dengan 1, maka dia menjadi anggota himpunan dari panas gitu ya. Udara yang panas gitu ya. Karena 30. Nah, seperti itu teman-teman. Akan dipetakan ke fuzzy. Kemudian ada proses fuzzy inference engine. Jadi dia knowledge base. Jadi setelah pemetaan tadi anggota himpunan itu namanya fuzzy set gitu ya. Kemudian dia akan ada rule if then gitu ya teman-teman. Jadi katakanlah dalam sebuah mesin cuci gitu ya. Jika airnya kotor maka apa misalnya penambahan deterjen gitu ya. Nah, jika kotor, kotor itu akan ada derajat keanggotaannya, katakanlah derajat keanggotaannya 1, berarti dia sangat-sangat kotor, sehingga nanti tindakannya di fuzzy inference engine itu akan menambah deterjen atau putaran air yang jauh lebih banyak, sehingga nanti jauh lebih bersih pakaiannya. Seperti itu ya teman-teman, itu proses fuzzy inference engine, jadi knowledge base. Nah, nanti akan saya jelaskan detail step by step gitu ya di video-video berikutnya. Ini kita kenal dengan konsepnya secara umum. Kemudian ada proses yang namanya defasifikasi atau defasifier gitu ya. Jadi tadi fasifikasi, yang terakhir yang hijau itu defasifikasi, pengembalian gitu ya, gitu ya. Pengembalian lagi ke bilangan Kris output atau bilangan tegas. Sekali lagi bahwa komputer itu cuma tahu bilangan yang logika boolean gitu, biner gitu, true false dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun nanti komputer tetap memperlakukan dengan apa yang dia bisa, bilangan yang logika yang tegas, logika boolean dan lain-lain, tetapi dalam sistem fuzzy di dalamnya ini ada sebuah proses algoritma yang bekerja bagaimana diproses secara logika samar atau fuzzy. Tetapi pada akhirnya akan dikembalikan ke bilangan yang crisp atau bilangan tegas gitu ya, sehingga bisa dibaca. Nah, yang paling penting di proses defasifikasi ini nanti teman-teman mengenal yang namanya Fuzzy Mamdani, Fuzzy Sukamoto, Fuzzy Sugeno dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah proses gambaran secara umum dari fuzzy logic. Begitu yang bisa saya sampaikan di konsep dari fuzzy logic dan beberapa implementasinya gitu ya. Konsep dasar cukup penting menurut saya sehingga teman-teman bisa mengetahui basicnya dulu sebelum berjalan lebih jauh lagi. Terima kasih untuk hari ini. Salam belajar.